Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, kita kembali di part 2 atau terusan dari mindset mixing yang kemarin teman-teman. Kita sudah membahas tentang mixing basic atau basic mixing, yaitu adalah balancing, dynamic processing, kemudian EQing atau mengatur frekuensi. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek video sebelum ini teman-teman. Nah, di sana sudah ada part satunya, yaitu adalah apa sih sebenarnya tujuan mixing, kita itu mixing untuk apa gitu kan. Nah, di part 2 ini adalah kita akan membahas tentang creative mixing. Setelah kita mendapatkan atau kita sudah mencapai tujuan-tujuan kita, mendapatkan apa yang ingin kita capai di basic mixing. Nah, di part 2 ini kita akan membahas yaitu adalah creative mixing. Bagaimana supaya audio kita ini memiliki 3 hal tujuannya, yaitu adalah yang pertama depth atau kedalaman, kemudian width atau kelebaran, kemudian tekstur atau coloring atau karakteristik. Nah, 3 hal ini. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah, masih di project yang sama teman-teman ini ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang balancing, EQ, kemudian panning dan lain sebagainya di basic mixing. Sudah ya teman-teman. Nah, sekarang hal yang selanjutnya adalah kita akan mencapai sebuah depth atau kedalaman. Jadi audio kita itu punya dimensi teman-teman. Bayangannya itu audio kita itu berdimensi. Bukan hanya kanan, kiri, dan tengah, tapi juga ada depan, belakang. Nah, itulah kedalaman teman-teman. Jadi kalau kita melihat sebuah lukisan atau gambar, itu tidak hanya 2 dimensi yang dilukis di kertas gitu, tapi juga 3 dimensi. Ada bayangannya, ada tingginya, ada volumenya. Volume dalam artian media, ya gitulah teman-teman, 3 dimensi intinya begitulah ya, gitu teman-teman. Nah, untuk mencapai depth ini bagaimana caranya teman-teman? Dengan menggunakan banyak hal caranya teman-teman. Bisa kita menggunakan frekuensi, bisa kita menggunakan delay, bisa kita menggunakan reverb. Nah, di sini hal yang paling sering kita lakukan adalah menggunakan reverb teman-teman. Jadi contoh saja teman-teman. Contoh di sini misalkan. Nah, gitar ini sudah ada dimensinya teman-teman. Sudah ada reverbnya, di mana reverb ini membantu untuk membentuk sebuah dimensi. Kalau reverbnya ini tak matikan, nah, jadi ya sudah, cuman di kayak ada kertas kemudian ada gambar gitu tok. Jadi tidak ada dimensinya. Kita mendengarkannya gitar ini ya sudah di depan muka kita, nempel di sebuah kertas gitu. Beda kalau ada reverbnya. Ada ambience-nya, ada dimensinya. Apalagi di sini aku pakai reverb yang dia itu ada karakteristik delay-nya juga teman-teman. Jadi sudah ada reverb, ada delay-nya sedikit juga. Nah, itu menambahkan sebagai dimensi teman-teman. Ini tak bikin sedikit lebih over. Nah, bandingkan dengan ketika reverbnya mati. Hidup. Ya kan, jadi terkesannya itu 2 dimensi, cuman ada kertas dan gambar gitu aja. Nah, itu bayangannya memang agak sulit teman-teman, tapi ini yang harus kalian capai setelah kalian sudah berhasil melewati basic mixing. Nah, ini hal kreatif mixing ini yang harus kalian capai gitu. Pelan-pelan teman-teman, nggak apa-apa. Sekali lagi di sini aku hanya membuka mindset kalian saja, apa yang harus kalian tuju. Untuk masalah penggunaan reverb dan delay secara detail sudah ada videonya. Jadi jangan protes, "Mas, aku
Mau lihat gimana caranya ngatur reverbnya, gimana cara ngatur delaynya, sudah ada videonya. Jangan banyak komplain teman-teman ya. Di sini aku hanya membuka mindset kalian saja supaya ketika kita mau mulai mixing itu tidak buta teman-teman, tidak bingung arah dan tujuannya mau kemana gitu ya teman-teman. Itu yang pertama, yaitu adalah kedalaman atau depth. Ini sebagai contoh saja tadi gitu. Dengan reverb ataupun delay, salah satu cara untuk mencapai sebuah kedalaman audio. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita capai adalah kelebaran teman-teman, atau width, atau ya imager lah, image-nya, karena kita mendengarkan kan minimal stereo teman-teman, kanan dan kiri. Nah, imager ini yang menentukan seberapa lebar audio kita gitu. Jadi biasanya contoh nih teman-teman. Kayak gini. Terus kita pasang aja di sini teman-teman, imager. Ini salah satu contoh ketika audio kita itu sempit atau lebar. Nah, sini tak bikin sempit teman-teman, biar kalian bisa tahu bayangannya. Audio yang sempit dan lebar itu gimana sih? Ini yang sempit teman-teman. Di basic mixing kemarin kita sudah membahas tentang panning, di mana itu juga membantu kelebaran. Kita buang ke kanan, kita buang ke kiri. Tapi kalau akhirnya kita mendengarkannya sempit, apa gunanya? Semua menumpuk di tengah. Beda dengan kalau kita lebarkan. Ini aku ekstrim biar teman-teman merasakan bedanya. Sempit, lebar. Sempit, lebar. Nah, itulah yang dinamakan width teman-teman, atau kelebaran. Dimana kalau audio kita itu kelebarannya pas atau proper, itu akan enak teman-teman, akan terasa. Jadi kerasa, oh pianonya di kiri, oh ada gitar di kanan, oh ada backing vokal di sebelah kanan, di ujung kiri sana. Itu terasa, imajinasinya terasa teman-teman. Beda kalau kita dengerin audio mono, semuanya di tengah gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan panning kemarin di seri yang pertama kemarin. Nah, maka kelebaran ini biasanya kita juga kejar dengan imager atau dengan komposisi-komposisi yang lainnya. Misal kita taruh ambience di sebelah kiri atau kita taruh string di sebelah kanan. Nah, itu akan membantu untuk menciptakan kelebaran audio kita itu lebih bervariasi atau lebih menarik lagi gitu teman. Nah, ini salah satu contoh aja dengan menggunakan plugin imager. Sempit, lebar. Nah, ini hanya sebagai bayangan biar teman-teman bisa mengetahui apa sih yang aku maksud, yang aku omongkan lebar dan sempit itu gimana. Ya seperti ini yang kalian dengarkan tadi. Coba dengarkan pakai headset, earphone, headphone atau speaker yang proper gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan imager lebih lengkapnya juga sudah ada videonya teman-teman. Di sini aku hanya membuka mindset. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah karakteristik teman-teman, atau coloring, atau kita sebut orang-orang bule itu biasa menyebutnya dengan tekstur. Sebuah musik atau sebuah audio itu harus memiliki karakter, harus memiliki tekstur. Nah, bagaimana cara mencapai tekstur tersebut? Yaitu adalah dengan saturation, atau kita mensaturate sebuah audio kita. Ada plugin-plugin yang memang ditujukan atau dikhususkan untuk mengcoloring atau mewarnai, mensaturate audio kita. Salah satu contohnya di sini teman-teman. Saturation. Nah, misalkan ada salah satu plugin yang namanya X-Saturator dari SSL. Nah, ini juga dia akan menambahkan saturation di audio kita. Volumenya tak samain. Nah, jadi
dia tambah tebel, tambah berkarakter, harmonik saturationnya keluar, harmonik frekuensinya keluar. Atau teman-teman misalkan familiar dengan tape saturation mungkin. Nah, misal teman-teman familiar dengan tape saturation juga bisa. Tape saturation ini kan ya namanya saturation. Dia berarti karakternya seperti tape, seperti audio kita itu di record ulang menggunakan sebuah hardware analog yaitu tape. Seperti zaman dulu gitu teman-teman. Nah, ini cukup berat ini teman-teman. Gitulah ya, karakternya kresek-kresek mas. Ya sorry. Gitu. Nah kemudian ada lagi misalkan saturation dari Saturn, dari Fab filter. Nah ini juga bisa. Intinya adalah menambahkan harmonik frekuensi atau harmonik tone saturation supaya musik kita itu lebih memiliki tekstur, lebih menarik lah teman. Kalau teman-teman itu penjual nasi goreng misalkan, yaitu analoginya sama-sama produknya nasi goreng, tapi di nasi goreng yang satu itu ada teksturnya, ada karakternya khusus yang tidak sama dengan yang lainnya. Contoh misalkan dia pakai timun Belanda mungkin, atau pakai ayam Jepang mungkin, atau pakai nasi India atau gimana. Nah itu kan ada karakteristiknya. Nah audio pun juga seperti itu. Bisa kita buat karakternya atau teksturnya itu bagaimana. Sama lah kayak kalian misalkan minum es gitu kan, kalau ada bobanya, enak nih tekstur bobanya, ada kenyal-kenyalnya, lebih menarik kan daripada polosan. Sama-sama es gitu, sama-sama milkshake tapi cuman ya sudah cair gitu aja, tidak ada bobanya, tidak ada buah-buahannya, hampa gitu, polos. Beda dengan kayak ada crunchy-crunchy-nya, mungkin ada choco chipsnya. Itulah gambaran saturation di audio kita teman-teman. Nah untuk pembahasan saturation ini atau bagaimana cara kerjanya juga sudah ada videonya, sudah pernah aku bahas gitu teman-teman ya. Jadi lengkap sudah seri kita membahas tentang mindset mixing teman-teman, mulai dari basic mixing sampai kreatif mixingnya. Ada 2 part, teman-teman bisa tonton secara full part 1 dan part 2 nya supaya kalian tidak bingung lagi, tidak buta arah lagi harus kemana ketika kalian mixing, apa sih yang harus dituju mas gitu. Nah kalian sekarang sudah tahu, ternyata ada basic mixing tahapannya ini, ada kreatif mixing tahapannya ya yang kita bahas ini tadi. Gitu teman-teman. Jadi semoga video tentang mindset mixing ini bisa mencerahkan kalian, terutama yang baru belajar ataupun yang baru mulai di dunia audio. Kalau sudah pro, lupakan, lewat saja teman-teman. Aku yakin kalian juga punya formula-formula tersendiri yang lebih ciamik, lebih yahut gitu ya. Ini di sini aku hanya sharing saja supaya teman-teman yang baru belajar bisa di arah jalan yang benar gitu, tidak tersesat teman-teman gitu ya. Aku pun juga masih belajar teman-teman gitu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, nanti akan aku balas, akan aku jawab. Kalau perlu akan aku buatkan videonya buat kalian semua teman-teman. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.